tempat soal di sini, kali ini kita akan belajar untuk menjawab soal-soal trigonometri. Dari soal konversikan sudut dan radian berikut. Nah, kali ini kita akan konversi dari sudut dan radian. Jadi, yang perlu kita tahu ini, itu kan kita tahu kalau misalnya ini adalah pi ya, pi. Ya, kalau misalnya kita belajar pi itu nilainya adalah 22/7 di matematika yang luas lingkaran itu ya, dan keliling lingkaran itu ya, atau enggak nilainya 3,14. Nah, tapi kan ini kita lagi pelajarin sudut ya. Nah, kalau sudut itu berarti nilai pi itu adalah 180 derajat. Nah, yang pertama kita mau konversi dari pi rad ke derajat. Jadi, caranya adalah kita tulis dulu 11/6 pi sama dengan titik-titik derajat. Oke, jadi ini adalah 11/6 dikali 180 sama dengan titik-titik derajat. Ini tuh bisa dicoret ya, sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6 1, 180 bagi 6 30 ya. 30 derajat. Oh ya, ini derajat, sorry. Terus habis itu tinggal 11 kali 30 derajat. 11 kali 30 derajat, ya 330 derajat. Oke? Lanjut yang kedua, kita konversi dari derajat ke pi. Jadi ini adalah 165 derajat, kita jadiin titik-titik pi. Caranya gimana? Caranya adalah pi itu nanti kita jadiin gini, 165 dikali pi per 180. Oke, karena 1 pi, kalau pi itu kalau dijadiin ke derajat kan 180. Berarti kalau misalnya dari derajat ke pi itu kebalikannya, dibagi 180 ya. Nah, terus kira-kira ada yang bisa dibagi nggak? Coba bagi 5 ya. Coret-coret 165 bagi 5. Berarti sama dengan di sini 33 ya. Sini 33, 180 bagi 5 itu 36 di sini. Oke, berarti ini adalah 33/36 pi, atau ini bisa kita bagi ya, sama-sama bagi 3. Berarti bagi 3 11, 33 bagi 3 11, 36 bagi 3 12. Berarti 11/12 pi. Dari soal, pada gambar di bawah ini nilai dari cos beta min sin beta adalah oke. Nah, kita tahu kalau misalnya si betanya adalah di sini ya. Nah, ini betanya nih. Ini betanya. Oke, berarti sudutnya ada di situ. Dan yang ini adalah sudut siku-siku ya. Oke. Nah, berarti kita patokannya si beta ya. Nah, ini kan depan sudut nih. Nih, depan sudut si beta. Nah, itu berarti karena dia depan sudut, berarti dia adalah depan. Oke. Nah, terus yang ini adalah samping sudut nih. Samping sudut si B nih. Ini kan sampingnya nih. Samping-sampingan kan. Berarti ini adalah samping. Oke. Dan yang berbeda adalah yang ini. Ini dia pakai siku-siku. Nah, ini kan di depan siku-siku ya. Kalau depan siku-siku berarti dia namanya miring. Oke, ingat ya. Kenapa ini samping? Karena dia ada di samping si beta ini, sudut si beta. Kenapa dia ada di depan? Karena dia ada di depan sudut si beta. Oke? Dan kenapa dia miring? Karena dia di depan siku-siku. Oke? Jadi setiap kalian dengar kalau misalnya depan siku-siku itu namanya miring atau Pitagoras. Oke? Nah, di sini kan ada cos beta sama sin beta. Di mana cos beta itu, cos itu apa sih rumusnya? Kosami ya. Berarti kosami. Berarti samping per miring. Oke? Nah, terus habis itu ada yang namanya sin. Sin beta. Berarti sin itu rumusnya demi ya. Demi depan per
miring. Oke, berarti kita tinggal masukin ya. Nah, ini samping-sampingnya berapa? Sampingnya 12. Per miringnya berapa? Miringnya 13. Oke. Lanjut lagi di sin demi depan per miring. Oh, depannya belum ada ya? Ini ya. Depannya belum ada, kita belum tahu. Nah, karena depan itu bukan Pitagoras, berarti cara nyari depan adalah miring kuadrat. Oh ya, ini akar ya. Miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Oke, berarti ini adalah akar miring berapa? 13 kuadrat dikurang samping 12 kuadrat. Berarti ini adalah 169 dikurang 12 kuadrat 144. Berarti 169 kurang 144 berarti 25 ya. 25. Akar dari 25 adalah 5. Berarti depannya adalah 5. Berarti di sini adalah 5 per 13. Nah, pertanyaannya adalah cos beta dikurang sin beta. Nah, di mana kita tahu cos beta adalah 12 per 13 ya? 12 per 13. Yang ini loh. Oke, dikurang sin beta. Sin beta adalah 5 per 13. Berarti 12 dikurang 5. Berarti 7 ya? 7 per 13. Nah, berarti ini ya jawabannya. Dari soal 3. Diketahui tan alfa sama dengan 0,75 dan alfa sudut lancip, maka nilai sin alfa minus sekan alfa adalah. Oke, jadi di sini kan diketahui tan alfa sama dengan 0,75. Nah, kita buat segitiganya dulu ya. Berarti kita buat segitiga, siku-siku. Anggap aja bagus ya. Oke, siku-sikunya di sini ya. Oke. Nah, terus alfanya ada di sini. Oke. Nah, di sini kan dia bilang tan alfa sama dengan 0,75. Nah, kita tahu tan itu rumusnya apa sih? Tan desa ya, berarti D per sa sama dengan 0,75. Desa berarti depan per samping. Oke, sama dengan 0,75. Oke, jadi kita telah lagi ya. Di sini kan siku-siku. Depan siku-siku adalah miring. Oke. Nah, ini kan adalah depan sudut alfa, ya kan? Depan sudut alfa berarti di sini adalah depan. Dan sebelah sini adalah berarti samping. Kenapa samping? Karena sampingnya sudut alfa. Oke. Nah, di sini kita telah dulu ya, depan per samping. 0,75 itu pembagiannya berapa sih? Nah, berarti di sini adalah depan per samping. Berarti 0,75 itu sama aja kayak 75 per 100. Nilainya sama kan? 0,75. Nah, 75 per 100 itu sama-sama bisa dibagi. Bagi berapa? Kayak langsung aja ya bagi 25. Kayaknya bisa deh. 25, 25. Berarti di sini adalah depan per samping. Berarti ini adalah 75 bagi 25 berarti 3. Per 100 bagi 25 berarti 4 ya. Oke. Berarti di sini depannya adalah 3. Oke. Dan sampingnya adalah 4. Berarti kita bisa tulis di sini ya. Berarti di sini adalah 3 dan di sini adalah 4. Oke. Nah, yang ditanya adalah sin alfa dikurang sekan alfa. Oke. Nah, sin itu rumusnya apa sih? Sin itu rumusnya sin demi depan per miring. Oke. Dikurang sekan. Sekan itu rumusnya adalah miring per samping. Oke. Atau
Sin itu biasa kita sebut sin demi, ya kan? Sekan itu sekan misa. Oke. Nah, terus abis itu di sini kan depannya udah ada ya, depannya itu 3 per. Oh, miringnya belum ada, berarti kita cari tahu miring. Oke, karena di sini yang ditanya miring, berarti ini adalah akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Kenapa ditambah? Karena miring itu yang paling gede, jadi mesti ditambah gampangannya. Nah, berarti ini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti akar 9 ditambah 16. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Berarti 9 tambah 16 akar 25. Berarti akar 25 berapa? Adalah 5. Berarti miringnya adalah 5 ya. Berarti di sini adalah 3 per 5 dikurang miring per samping. Berarti 5 per sampingnya berapa? 4 ya. Oke. Habis itu ya udah kita kaliin ya penyebutnya. 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20. 4 kali 3 adalah 12 dikurang 5 kali 5 adalah 25 ya. 12 dikurang 25 berarti minus ya. Karena 25 itu lebih gede ya. Berarti minus 13 per 20. Oh, ini udah nggak bisa dikecilin lagi ya, karena ini 13 udah angka prima. Dari soal, pada gambar segitiga sama kaki di bawah ini, nilai dari sin theta adalah, oke, di sini kan tetanya itu ada di sini ya. Nah, tapi ini adalah segitiga bukan Pitagoras. Jadi ini adalah segitiga sama kaki. Tahu dari mana segitiga sama kaki? Tahu dari sini. Dan kita tahu kalau ciri-ciri segitiga Pitagoras itu ada 90 derajatnya. Oke. Jadi ini biar bisa jadi Pitagoras ini tuh kita bagi 2. Nih, kita belah jadi 2. Nah, karena ini adalah garis lurus, ini garis lurus, ini garis lurus, berarti ini adalah sudut siku. Oke. Nah, berarti ini tuh apanya? Berarti ini adalah tingginya. Oke. Nah, kita taruh ya di sini ya. Kita ambil aja di sini. Nih. Oke. Nah, berarti di sini adalah 8. Di sini adalah theta tadi. Dan di sini itu jadi akar 60 per 2. Oke. Nah, berarti di sini adalah tingginya yang kita mau cari. Oke. Nah, maksudnya kenapa sih, apa hubungannya sama sin? Jadi gini. Ini kan siku-siku di sini kan. Nih, berarti siku-sikunya ada di sini kan. Nah, depan siku-siku ini berarti ini dia adalah miring. Oke. Nah, terus abis itu ini dia kan depan sudut theta. Ya kan? Berarti si tinggi ini dia adalah depan. Dan si ininya nih di garis ini kan dia ada di sampingnya. Samping sudut berarti dia samping. Oke? Nah, sin theta itu rumusnya adalah rumusnya apa? Sin demi atau depan per miring. Oke. Nah, kita tahu nih miringnya kan udah ada nih di 8, tapi kita nggak tahu depannya. Nah, caranya gimana? Caranya buat nyari depannya, karena depannya itu bukan Pitagoras, berarti depan sama dengan akar miring kuadrat dikurang apa? Dikurang samping kuadrat. Oke, berarti miring berarti 8 kuadrat dikurang sampingnya adalah akar 60 per 2 kuadrat. Nah, kita tahu 8 kuadrat adalah 64, berarti sampingnya, berarti kita cari dulu ya, akar 60 per 2 kali akar 60 per 2. Akar 60 kali akar 60 berarti 60 per 2 kali 2 berarti 4, berarti 60 per 4 berarti 15 ya.
Berarti di sini adalah dikurang 15. Oke. Berarti di sini adalah akar 49. Akar dari 49 adalah 7. Oke. Berarti di sini depannya adalah 7 per miringnya berapa? Miringnya berarti 8 ya. Berarti 7 per 8. Oke. Atau enggak kita pakai cara kedua. Jadi cara kedua ini nanti sama aja sih, cuman yang akar 60-nya ini kita giniin. Kalian tahu nggak kalau 60 itu kalau kita jadiin form faktor, bagi 2 itu adalah 30. Ya kan? Bagi 2 lagi adalah 15, nggak bisa dibagi 2, berarti bagi 3, sini 5. Berarti akar 60 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Dimana 2 angka kembar dikeluarin berarti 2 akar 15. Oke. Nah, kalau misalnya dibagi 2, ini kan dibagi 2 nih buat kita ngambil biar jadi Pitagoras ya. Berarti nanti dibagi 2. Dibagi 2. Ya udah berapa? Akar 15. Berarti di sini adalah akar 15, berarti di sini adalah tingginya yang kita cari tadi, dan di sini adalah si miringnya atau sini adalah 8 ya. Nah, di sini adalah tetanya. Oke. Jadi bisa pakai langsung di akar 15 caranya kayak gini atau pakai cara kayak aku yang pertama kayak gini. Oke? Hasilnya adalah 7/8. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah luasnya, luas segitiganya gimana? Nah, kita tahu luas segitiga itu rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya berapa? Alasnya kan kita ini kan seluruh segitiga ya, berarti ini kan seluruh segitiga. Nah, alasnya yang mana? Ya, alasnya sih akar 60. Yang bawah ini adalah alas. Berarti di sini adalah akar 60 dikali tingginya berapa tadi? Tingginya kita cari adalah 7 ya. Berarti tingginya adalah 7 dibagi 2. Oke. Berarti di sini adalah 7 akar 60 bagi 2. Oke. Atau enggak kita rubah lagi aja. 7 akar 60 kan tadi 2 kali 2 kali 3 kali 5 ya. Per 2 atau 7. Ini 2-nya keluarin kan tadi. Kali 2 akar 15 per 2. Berarti ini coret-coret. Berarti di sini sama dengan 7 akar 15. Oke? Berarti itu jawabannya. Ini kalau misalnya yang dicari luas. Nah, kalau misalnya udah berhenti yang ditanya itu sin tetanya, berarti kita berhenti sampai sini aja. Oke? Dari soal nomor 5. Lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini kita harus lengkapin tabel sin kostan dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, di sini aku mau mulai dari jari tangan. Nah, kenapa jari tangan? Jadi, jari tangan itu di jempol itu tuh ibaratin di 0 derajat. Terus di sini dia telunjuk ya, berarti kita ibaratin dia 30 derajat. Nah, di sini jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, dan jari kelingking adalah 90 derajat. Oke. Nah, di mana? Di sini kita mulai dari sin ya, sin. Oke. Sin alfa atau sin theta. Berarti di mana sin itu 0 derajat tuh 0, 30 derajat itu adalah setengah, terus habis itu 45 derajat itu adalah setengah akar 2, di mana 60 derajat itu adalah setengah akar 3, dan 90 derajat adalah 1. Oke? Terus habis itu di sini ada cos. Cos theta. Nah, cos theta itu adalah kebalikannya. Berarti nolnya itu mulai dari sini. 0 setengah, ini tetap setengah akar 2, terus di sini adalah setengah akar 3, jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, ini 1. Ingat ya, sin sama cos nilainya berbanding terbalik, dan ini bisa kalian apalin.
Oke, dan permasalahannya adalah si tan alfa. Nah, tan alfa itu emang harus kalian apalin lagi, dimana tan 0 adalah 0. Oke, tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Nah, di sini 45 derajat itu 1 di jari tengah, dan ini adalah 60 derajat itu akar 3, dan di sini adalah tak terdefinisi atau infinite ya. Oke, bisa diapalin. Jadi kalau misalnya kita tulis ulang, sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Nah, kalau misalnya cos tinggal kebalikannya berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke? Nah, di sini kita mulai dari tan. Berarti sini adalah 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3 sama infinite. Oke, kayak gitu ya caranya. Biasanya aku pakai jari tangan. Dari soal nomor 6, tentukan nilai dari tan 45 derajat ditambah cos 0 derajat per 2 cos pi per 6 minus sin 90 derajat. Oke, di sini yang mau kita masalahin adalah cos pi per 6-nya yang ini. Nah, jadi ini kita rubah dulu ya. Kita cari dulu cos pi per 6 itu berapa. Oke, berarti sini kita tulis ya, cos pi per 6. Oke, kita tahu nilai pi itu adalah 180 derajat. Oke, berarti di sini adalah cos 180 derajat per 6. Berarti cos berapa? 180 derajat bagi 6 berarti 30 derajat ya? 30 derajat. Oke, nah berarti ini bisa kita tulis tan 45 derajat ditambah cos 0 derajat per 2 dikali cos 30 derajat dikurang sin 90 derajat. Oke, buat nentuin nilai sin kostan, kita pakai tabel sin kostan aja biar kita lebih akurat. Oke? Nah, oke, di sini ada tan 45, di mana tan 45 adalah 1. Oke, berarti di sini adalah 1 ditambah cos 0. Cos 0 berarti di sini ya. Cos 0 itu 1 per 2 dikali cos 30. Cos 30 berarti ini ya. Setengah akar 3, 1 per 2 akar 3 dikurang, ini kesini lagi, sin 90. Sin 90 ini ya, berarti ya sin 90. Nah, ini 1. Oke, berarti ini adalah 1 tambah 1 itu 2. Nah, ini bisa dicoret nih, coret-coret. Berarti per akar 3 minus 1. Oke. Tapi ini bukanlah jawabannya. Nah, kenapa bukan jawabannya? Karena di bawahnya sini adalah akar. Berarti harus diapain? Harus dirasionalisasi. Oke, nah caranya gimana? Caranya adalah dikali sama penyebut. Tapi sini kan minus ya. Di sini kan minus, berarti kita jadiin plus atau kebalikannya. Jadi gimana? Jadi ini adalah akar 3 plus 1. Di sini adalah akar 3 plus 1. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita deketin nih. Ini sama ini nih. Bisa dideketin. Berarti ini adalah 2 dikali akar 3 ditambah 1 per. Nah, yang ini bisa kita kali pelangi. Tapi cara cepatnya adalah kita kali gini aja. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah 3.
minus kali plus adalah minus, 1 dikali 1 adalah 1. Berarti ini adalah 2 akar 3 plus 1 per 3 kurang 1, 2 ya? 2. Oke, ini bisa dicoret ya? Coret-coret, berarti habis ya? Berarti hasilnya adalah akar 3 plus 1. Nah, ini adalah hasil akhirnya di akar 3 plus 1. Dari soal nomor 7, tentukan nilai dari R dan Y berikut. Oke, di sini kan ada sudut siku-siku. Oke, yang ini ya, sudut siku-siku. Nah, terus di sini ada sudut lagi, di mana di sini adalah 30 derajat ya. Oke? Lah, lanjut, berarti kita tahu kalau depan sudut siku-siku, si Y ini berarti dia adalah miring. Oke. Nah, terus habis itu ini adalah depan 30 derajat. Depan sudut 30 derajat berarti di sini adalah depan. Oke, berarti si 4 ini adalah si depannya ya. Dan yang di sebelah sini, ini kan samping ya. Samping dari 30 derajat ini. Nah, ini berarti samping. Berarti R-nya adalah si samping. Nah, yang ditanya R sama Y yang diketahui depan doang ya. Nah, pertama-tama kita lihat tentukan nilai dari R dulu ya. Nilai dari R. Nah, R itu adalah samping. Samping yang diketahui adalah depan. Berarti, nah hubungan dari depan per samping itu adalah tan alfa. Nah, berarti kita tahu kalau misalnya tan alfa itu rumusnya adalah D sah. D per sah. Atau tan 30 derajat berarti ini adalah depan per samping. Oke? Nah, kita di sini buka nilai sin kostan ya. Kita tahu kalau misalnya tan 30 itu adalah nilainya 1/3 akar 3. Nih, 1/3 akar 3 atau kita bisa tulis akar 3/3. Sama aja ya. Berarti di sini bisa kita tulis akar 3/3 sama dengan depannya kan udah diketahui ya, depannya adalah 4. Berarti 4 per sampingnya dicari dan sampingnya adalah R. Nah, ini kita kali silang ya. Berarti di sini adalah akar 3R sama dengan 4 dikali 3. Berarti R sama dengan 4 kali 3, 12, berarti 12 per akar 3 ya. Nah, karena di bawahnya akar berarti mesti dirasionalin. Jadi 12 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Berarti di sini adalah 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3 ya. Nih, coret-coret berarti di sini adalah 12 bagi 3, 4. Berarti 4 akar 3. Oke, berarti di sini adalah 4 akar 3. Oke, buat cari Y-nya gimana? Nah, buat cari Y-nya, kita bisa pakai depan per miring atau samping per miring. Oke, kita anggap kita pakai si depan per miring aja dulu ya. Depan per miring atau miring per depan boleh. Apa sih hubungannya depan per miring? Nah, hubungan depan sama miring itu adalah demi depan per miring. Sin demi. Oh, berarti kita pakai sin. Dimana sin alfa, ini sin alfa ya, berarti hubungannya sin alfa sama dengan demi depan per miring. Berarti sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Nah, dimana kita tahu sin 30 derajat itu adalah setengah ya. Berarti di sini kita masukin ini setengah sama dengan depannya adalah 4 per miringnya adalah Y. Nah, ini kali pelangin. Ini Kak. Nah, ini kita kali silang, berarti 1 kali Y adalah Y sama dengan 2 kali 4 adalah 8. Berarti di sini adalah 8 ya, langsung ya. Nah, coba kita buktiin ya. Kita mau pakai miring sama samping. Misalnya kita mau pakai miring sama samping buat ngebuktiin aja lah. Berarti ini cara 2 ya. Cara 2 pakai depan sama samping. Hubungan depan sama samping ada apalah? Sami, depan sama samping ya. Oh iya, sami. Cos sami ya, berarti cos alfa. Berarti di sini adalah cos alfa atau theta itu sama dengan sa per mi atau cos
30 derajat sama dengan samping per miring. Nah, berarti cos 30 derajat berarti ini ya setengah akar 3 atau kita bisa tulis di mana akar 3 per 2. Berarti di sini akar 3 per 2 sama dengan sampingnya tadi kan kita pakai 4 akar 3. Nah, miringnya kan kita nggak diketahuin ya. Kayak pura-pura aja sih. Kayak kita mau ngebuktiin bener nggak hasilnya 8 apa enggak gitu. Nah, di sini akar 3 kali Y, berarti akar 3Y sama dengan 2 dikali 4 akar 3. Berarti di sini adalah akar 3Y sama dengan 2 kali 4, 8 ya. 8 akar 3 berarti Y sama dengan 8 akar 3 per akar 3. Berarti ini coret-coret. Berarti ini hasilnya 8 ya. Oh iya sama nih 8. Oke, berarti boleh pakai yang udah diketahui atau yang dari awal diketahui.